Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'. Siswa-siswi kelas 9, baik yang reguler maupun full day, hari ini untuk pelajaran matematika kita akan belajar tentang fungsi kuadrat, melanjutkan dari materi semester 1 yaitu persamaan kuadrat. Untuk apa kita pelajari ini? Tentu banyak aplikasi penting dari materi fungsi kuadrat. Di antara contohnya gerakan ketika lompat jauh, lompat trampolin, kemudian lompat tinggi. Kemudian kalau aplikasi bentuknya pada fungsi kuadrat ini adalah berbentuk parabola. Jadi bentuk aplikasinya bisa kalian tahu parabola televisi, kemudian bisa juga paralayang, bentuk balon udara, dan lain-lain. Untuk materi fungsi kuadrat ini akan disampaikan oleh Ibu Nola. Kepada Ibu saya persilakan. Terima kasih Bu Neda. Baiklah anak-anak Ibu, hari ini kita akan belajar yang namanya fungsi kuadrat. Adapun pengertian fungsi kuadrat adalah sebuah fungsi polinom atau suku banyak yang memiliki peubah atau variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2. Adapun bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah fx itu sama dengan y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, dengan a-nya ini tidak sama dengan 0. Kalau a-nya sama dengan 0 maka nanti akan menjadi bentuk fungsi linier, jadi bukan kuadrat lagi. Kemudian ada beberapa sifat dari grafik fungsi kuadrat. Perlu diingatkan bahwa jika A lebih dari 0, maka dia parabolanya itu akan terbuka ke atas dan titik baliknya adalah titik balik minimum. Jika A-nya kurang dari 0, maka parabolanya terbuka ke bawah dan titik baliknya adalah titik balik maksimum. Kemudian jika D lebih dari 0, maka parabolanya memotong sumbu X di 2 titik berbeda. Kemudian yang keempat, jika D lebih dari 0, maka parabolanya itu memotong sumbu X di 1 titik atau hanya menyinggung saja. Kemudian yang terakhir, jika D-nya kurang dari 0, maka dia tidak memotong sumbu X. Kemudian di sini mungkin ada yang bertanya, D itu apa? D itu adalah diskriminan. Kemarin pada penjelasan persamaan kuadrat mungkin kalian sudah paham bahwa diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat kurang 4AC. Kemudian kita perhatikan di sini ada contoh. Tentukanlah sifat-sifat dari grafik fungsi kuadrat tanpa kita gambarkan. Yang pertama adalah fx sama dengan 2x kuadrat tambah 3x tambah 11. Di sini kita lihatkan di situ rumus umum dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Maka kita lihat di sini a-nya adalah di depan huruf x kuadrat, maka a-nya di situ adalah angka 2. Angka 2 seperti keterangan tadi lebih dari 0. Lebih dari 0 A-nya, maka dia terbuka ke atas. Kemudian B-nya adalah di depan huruf X, yaitu B-nya berarti di sini adalah angka 3. Sedangkan C itu adalah konstanta atau berupa angka, yaitu angka 11. Kemudian kita cari dulu diskriminan tadi. Diskriminan tadi rumusnya adalah B kuadrat kurang 4AC. B-nya kita gantikan dengan angka 3, maka 3 dikuadratkan, kurang 4 kalikan dengan A-nya. A-nya angka 2, kalikan dengan C angka 11. 4 kali 2, 8. 8 kali 11 adalah 88. 3 kuadrat adalah 9, berarti 9 kurangkan dengan 88, hasilnya adalah negatif 79. Maka di sini D-nya kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 tadi adalah dia tidak memotong sumbu X, maka keterangannya grafiknya itu terbukanya ke atas dan tidak memotong sumbu X. Kemudian untuk contoh selanjutnya, contoh kedua,
Di sini ada fx-nya sama dengan negatif 3x tambah 5x. Maksud saya adalah fx-nya adalah negatif 3x kuadrat tambah 5x tambah 3. A-nya di sini adalah negatif 3. Negatif 3 berarti kurang dari 0. Maka kurvanya itu atau parabolanya terbuka ke bawah. Kemudian B-nya adalah 5, sedangkan C-nya adalah 3. Maka diperhatikan di situ, kita cari kembali D-nya, diskriminannya. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. D-nya adalah 5, maka 5 dikuadratkan. Kurang 4 kalikan dengan A, yaitu negatif 3. Kalikan dengan C adalah 3. Negatif 4 dikali negatif 3 adalah 12. 12 kali 3 adalah 36. 5 kuadrat adalah 25. Berarti tinggal jumlahkan 25 ditambah 36, hasilnya adalah 61, lebih besar dari 0. Maka kesimpulannya adalah grafiknya terbuka ke bawah dan memotong sumbu X di dua titik berbeda. Kemudian kita lanjutkan bagaimana cara menggambarkan grafik fungsi kuadrat. Caranya adalah ada langkah-langkahnya. Perhatikan langkah-langkahnya, di sini ada 5 tahap. Langkah pertama adalah kita mencari titik potong pada sumbu X. Maka Y-nya harus sama dengan 0. Yang kedua, titik potong dengan sumbu Y dengan X sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, sumbu simetri atau XP sama dengan negatif B per 2A. Yang keempat adalah kita mencari titik puncak atau YP, yaitu sama dengan negatif D per 4A. Ingat D tadi rumusnya adalah B kuadrat kurang 4AC, maka lebih kurang YP-nya boleh saja gunakan rumusnya negatif buka kurung B kuadrat kurang 4AC per 4A. Kemudian yang terakhir, kita menentukan koordinat titik balik, dia maksimumkah atau minimumkah. Kita tinggal ambil angka atau jawaban pada 3 dan 4, yaitu XP, YP, yaitu negatif B per 2A, negatif D per 4A. Biar lebih paham mengenai rumus ini lagi, maka akan kita berikan contohnya. Di sini ada fungsinya fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x kurang 8. A-nya di sini adalah 1, berarti lebih dari 0, maka kurvanya itu terbuka ke atas. Kemudian B-nya adalah negatif 2 dan C-nya adalah negatif 8. Langkah pertama tadi kita adalah mencari titik potong sumbu X, maka Y-nya kita ganti dengan 0. X kuadrat kurang 2X kurang 8, jadi dibuatkan sama dengan 0. Ini sama seperti yang pembahasan yang lalu mengenai persamaan kuadrat, yaitu kita cari dulu akar-akarnya. Kita ambil huruf C, C-nya di sini adalah negatif 8, sedangkan B-nya adalah negatif 2. Negatif 8 kita buat perkaliannya, berapa kali berapa hasilnya negatif 8, yang kalau dijumlahkan hasilnya adalah si B, yaitu negatif 2. Yaitu hasilnya adalah yaitu negatif 4 kalikan dengan 2, sedangkan negatif 4 tambahkan 2, benarlah hasilnya negatif 2. Maka persamaan kuadrat itu dapat kita kalikan menjadi X kurang 4 dikali X tambah 2. Maka di sini diperoleh X sama dengan negatif pindah tempat jadi positif, maka X-nya sama dengan 4, atau X sama dengan negatif 2, positif pindah tempat menjadi negatif. Maka titiknya adalah X-nya 4, Y-nya 0, maka 4,0 dan satu lagi negatif 2,0. Itulah langkah pertama. Kemudian untuk langkah kedua, kita cari titik potong pada sumbu Y. Pada sumbu Y, X-nya kita ganti dengan 0. Kalau X-nya ganti dengan 0, maka rumusnya menjadi Y sama dengan C. Kenapa? Karena hapus habis semua jadi 0, maka tinggal ambil angka yang terakhir atau konstantanya. Maka Y-nya sama dengan negatif 8. Maka titiknya adalah X-nya 0, Y-nya negatif 8. 0, negatif 8. Kemudian yang ketiga kita cari adalah sumbu simetri. Sumbu simetri yaitu rumusnya XP sama dengan negatif B per 2A.
B, angka B adalah negatif 2, berarti negatif buka kurung negatif 2 per 2 kali A, A-nya angka 1, berarti 2 kalikan 1. Negatif kali negatif positif, berarti 2 per 2 kali 1 adalah 2, berarti 2 dibagi 2 adalah 1. Kemudian yang ke langkah keempat kita cari adalah titik puncaknya. Titik puncaknya adalah YP. Rumusnya langsung saja kita buatkan, negatif buka kurung B kuadrat kurang 4AC per 4A. B-nya di situ adalah negatif 2, berarti negatif 2 kita kuadratkan, kurang 4 kali A-nya 1, C-nya negatif 8 per 4 dikalikan A-nya 1. Negatif 2 kuadrat hasilnya 4, negatif 4 dikalikan dengan 1, negatif 4, kemudian kalikan lagi dengan negatif 8, hasilnya adalah 32. Berarti 4 ditambah 32 hasilnya 36, kalikan dengan negatif 36 per 4, hasilnya adalah negatif 9. Maka yang terakhir, koordinat titik baliknya, ingat tadi karena A-nya lebih dari 0, maka titik baliknya adalah titik balik minimum. Sedangkan koordinat titik baliknya itu adalah XP, YP, yaitu jawaban 3 dan 4 tadi. X-nya 1, YP-nya adalah negatif 9, maka koordinatnya adalah negatif 1, negatif 9. Sekarang tinggal kita buatkan dalam bidang kartesius. Untuk menggambarnya saya rasa kalian sudah paham. Tinggal meletakkan titiknya tadi. Yang pertama pada sumbu X, titiknya tadi 4,0 dan negatif 2,0, letaknya di sini. Kemudian pada sumbu Y, titiknya tadi adalah 0, negatif 8, maka arah sumbu Y ke bawah negatif. Kemudian satu lagi, titik baliknya 1, negatif 9, maka arah panah ke bawah. Perhatikan kurvanya atau parabolanya, maka parabolanya terlihat di situ terbuka ke atas dan titik baliknya adalah titik balik minimum. Maka inilah dia gambar dari grafik fx atau y sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 8. Kemudian bagaimanakah cara kita menyusun persamaan grafik fungsi kuadrat? Caranya di situ ada 3 rumus di situ. Yang pertama, jika diketahui titik puncaknya adalah XP, YP, maka persamaannya menjadi Y sama dengan A buka kurung X kurang XP kuadrat tambah YP. Yang kedua, jika diketahui titik potong sumbu X, X-nya di sini menjadi X1,0 dan X2,0, maka rumusnya menjadi Y sama dengan A buka kurung X kurang X1 kali X kurang X2. Kemudian yang ketiga, jika diketahui titik sebarang, maka rumusnya menjadi Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Di sini akan saya berikan contohnya 2. Itu penggunaan rumus pertama dan kedua saja. Di sini ada di situ disuruh kita menentukan persamaan fungsi kuadrat yang melalui yang pertama titik puncak 2, negatif 1 dan melalui titik 1,0. Maka di sini XP, YP-nya adalah 2, minus 1 dan X, Y-nya adalah 1,0. Pada rumus tadi, rumus yang pertama, Y sama dengan A buka kurung X kurang XP kuadrat tambah YP. Tinggal kita gantikan, Y-nya adalah 0, X-nya adalah 1, kurang XP-nya adalah 2, kuadratkan, kurang YP-nya adalah 1, kurang 1 jadinya. Kemudian kita lihat di situ 1 kurang 2 kuadrat, 1 kurang 2 adalah negatif 1, dikuadratkan menjadi 1, 1 kalikan ke A menjadi A, maka menjadi 0 sama dengan A kurang 1. Negatif 1 pindah tempat menjadi positif, maka A-nya sama dengan 1. Maka dari sini kita lihat, gantikan kembali XP, YP, dan A-nya pada rumus dasar tadi, yaitu Y sama dengan A buka kurung X kurang XP kuadrat tambah YP. A-nya ganti dengan angka 1, X kurang XP-nya 2, kuadratkan,
tambah YP-nya negatif 1, berarti jadi tanda negatif. Kita jabarkan X kurang 2 kuadrat. X kurang 2 kuadrat, X-nya kalian kuadratkan dahulu. X dikuadratkan, jawabannya X kuadrat. 2 kalikan ke X menjadi 2X, kalikan ke negatif 2 menjadi negatif 4X. Kemudian negatif 2 dikuadratkan menjadi positif 4, kurang 1. Angka 1 di luar kurung kita kalikan ke dalam kurung, berarti sama seperti yang di dalam kurung jawabannya, yaitu X kuadrat kali 1 menjadi X kuadrat. 1 kali negatif 4X menjadi negatif 4X. 1 dikali 4 menjadi positif 4, kurang 1. Maka yang kita selesaikan yang sejenis adalah yang di ujungnya tinggal, yaitu 4 kurang 1, jawabannya 3. Maka persamaannya adalah Y sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 3. Kemudian contoh kedua, di situ ada titik A 4,0 dan B 6,0 dan melalui titik 3, negatif 9. A di sini berarti X1, 0, X1-nya 4. Kemudian ini yang B, X2-nya adalah 6. Kemudian X di sini adalah 3 dan Y-nya adalah negatif 9. Tinggal gantikan ke dalam rumus dasar yang bagian kedua tadi, yaitu Y sama dengan A buka kurung X kurang X1 kali X kurang X2. Tinggal gantikan Y-nya dengan angka negatif 9 sama dengan A buka kurung X-nya angka 3 nih, kurang X1-nya adalah 4, 3 kurang 4 adalah negatif 1. Kemudian kalikan dengan X, X-nya adalah 3, kurangkan X2 adalah 6, 3 kurang 6 adalah negatif 3. Kalikan negatif 1 kali negatif 3, hasilnya adalah 3. Kalikan ke A menjadi 3A. Lawan kali adalah bagi, maka tinggal bagikan. Negatif 9 dibagi 3, jawabannya negatif 3. Maka tinggal masukkan kembali angka-angka A, X1 dan X2 pada rumus dasar tadi. Y sama dengan A buka kurung X kurang X1 kali X kurang X2 sama dengan A-nya negatif 3 buka kurung X kurang X1-nya 4 kali X kurang X2-nya 6, kurang 6. Kita kalikan yang di dalam kurung ini. Caranya adalah X kalikan ke X menjadi X kuadrat. Kemudian X kalikan ke negatif 6 menjadi negatif 6X. Kemudian negatif 4 kalikan ke X menjadi negatif 4X. Dan yang terakhir negatif 4 kalikan dengan negatif 6 menjadi positif 24. Jumlahkan yang sejenis. Yang sejenis di sini adalah negatif 6X dikurang 4X. Maka jawabannya menjadi negatif 10X. Maka tinggal X kuadrat kurang 10X tambah 24. Tinggal kalikan ke angka negatif 3. Maka menjadi Y sama dengan negatif 3 kali X kuadrat menjadi negatif 3X kuadrat. Negatif 3X dikalikan dengan negatif 10X menjadi positif 30X. Dan yang terakhir negatif 3 kalikan dengan 24 menjadi negatif 72. Maka persamaannya menjadi negatif 3X kuadrat tambah 30X kurang 72. Demikianlah materi mengenai fungsi kuadrat. Saya kembalikan sama Bu Nida. Baik, terima kasih Bu Nola atas penjelasannya. Semoga dapat dipahami oleh anak-anak kami sekalian. Untuk materi fungsi kuadrat ini, beserta tugas latihannya, insya Allah akan disampaikan kepada wali kelas masing-masing berbentuk PowerPoint, dan pengumpulan tugas boleh lewat Japri pribadi WA yang full day ke saya dan yang reguler ke Ibu Nola. Untuk deadline tugasnya sampai pertemuan tatap muka di sekolah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.